Halo selamat malam saudara, kembali lagi bertemu dengan saya Masih Serta Regan di Basic Talk. Kemiskinan jadi salah satu masalah kompleks yang harus diselesaikan oleh Capres-Cawapres. Perlu diketahui Indonesia masuk daftar 6 besar di Asia Tenggara dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Bagaimana cara Capres-Cawapres mensejahterakan semua rakyat? Apakah lagi dan lagi hanya mengandalkan bansos? Untuk membahasnya pada malam hari ini saya telah bersama dengan narasumber. Saya mau menyapa ada Mas Dedek Prayudi, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Mas Uki. Selamat malam, Terima kasih telah Mbak. bergabung di Ya, Business terima Talk. kasih sudah Saya juga diundang. menyapa ada Mas Handi Risa, tim visi misi Anies Muhaimin. Halo Terima Mbak, kasih telah hadir. terima kasih Dan saya juga sama-sama. menyapa melalui Zoom, satu-satunya lewat Zoom nih, Mas Imam Priyono, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Mas. Selamat malam, Ya, Mbak terima My kasih. Sister, Ya, terima teman-teman. kasih telah bergabung. Malam hari ini kita membahas sesuatu yang sangat seksi saya sebutnya. Jadi masalah, jadi momok besar untuk Indonesia yang sulit sekali tampaknya untuk diselesaikan. Masalah utama soal kemiskinan. Capres-Cawapres punya janji menurunkan tingkat kemiskinan dengan sejumlah strategi. Pertanyaan saya, bagaimana Capres dan Cawapres bisa merealisasikan hal tersebut? Saya akan mulai dari Mas Uki dulu, Siap. yang punya target penurunkan angka kemiskinan di bawah 6%. Pertanyaan satu, di bawah 6% itu berapa tepatnya? Kedua, nggak berani bikin target yang lebih tinggi. Silakan. Ya, target kami sebenarnya 5% ya untuk angka kemiskinan, lalu 0% untuk kemiskinan ekstrim. Gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara strategi, Mbak, berbicara kemiskinan itu, kemiskinan sebagai sebuah variabel ketika kita ingin mencari solusinya. Dia nggak bisa berdiri sendiri kemiskinan itu. Kemiskinan itu selalu hadir bertiga, yaitu kemiskinannya itu sendiri, lalu juga ketimpangan dan juga pengangguran. Dan ini semua disebut triangle of welfare. Ini adalah segitiga kesejahteraan. Gitu. Oke. Nah, kalau kita berbicara soal kesejahteraan, definisi kesejahteraan itu bukan orang kaya ya Mbak ya. Oh ya. Kalau menurut Undang-Undang ya nomor 11 tahun 2009, orang yang sejahtera itu adalah orang yang tercukupi kebutuhan lahir dan batiniahnya, ya, spiritual dan materialnya, sehingga dia dapat menjalankan fungsi sosialnya dan fungsi ekonominya. Dengan kata lain, orang yang sejahtera adalah orang yang terdidik, orang yang sehat, orang yang berpekerjaan yang layak, gitu ya. Nah, untuk itu ya tim TKN Prabowo Gibran itu sudah menyusun berbagai strategi ya yang kami bagi ke dalam 3 klaster. Ya, klaster pertama adalah klaster direct ya, direct intervention. Direct intervention ini kami berlakukan itu untuk orang-orang yang bahkan sudah tidak sanggup lagi memancing ketika kita kasih kail. Oke. Sudah terlalu miskin untuk bahkan misalnya kita kasih pekerjaan pun dia nggak punya ongkos untuk jalan atau terlalu lapar untuk jalan. Target utamanya berarti bansos. Yang ini memang ada beberapa ya, ada 3. Yang pertama adalah bansos, betul, yes. Yang kedua adalah PKH yang sudah berlangsung. Yang sudah berlangsung. Dan yang ketiga adalah mekar. Nah, lalu yang kedua adalah yang indirect intervention. Direct intervention ini ibaratnya kami berikan intervensi yang kami berikan kepada mereka ya, yang cukup berdaya ya, yang bisa diberdayakan lebih ya, ketika mereka kami kasih kail. Gitu ya. Nah, intervensinya ini ada di klaster ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, lalu yang ketiga adalah ketenaga kerjaan itu sendiri. Dan yang paling terakhir yang ketiga ini adalah anticipative intervention. Anticipative intervention ini adalah intervensi yang kita berikan sebenarnya untuk semua orang ya, sebagai langkah antisipatif. Karena kayak begini Mbak, status ekonomi seseorang itu bisa berubah dalam hitungan minggu, dalam hitungan hari, dalam hitungan jam ya. Maka dari itu kita akan berikan sebuah jaminan yang disebut jaminan sosial nasional. Oke, baik. Nanti Ya. untuk lebih lengkapnya nanti Siap. saya akan bahas itu, terutama karena banyak sekali program-program yang disampaikan tadi membutuhkan data yang akurat, sementara Indonesia sampai sekarang selalu bermasalah dengan data. Saya ke Mas Hadi dulu. Ya. Mas, dari tim Anies Muhaimin itu menargetkan tingkat kemiskinan diturunkan 4,0 sampai 5,0%. Ya. Bagaimana cara Jitu untuk menurunkan di angka tersebut? Ya, baik. Jadi memang persoalan kemiskinan ini menjadi persoalan yang selalu muncul ya dalam setiap pemerintahan, dan hari ini menjadi satu pokok permasalahan yang harus kita selesaikan. Harus.
karena angkanya yang cukup signifikan ya. Kalau kita bicara di bawah garis kemiskinan itu kan ada sekitar 9% ya, 9,3% atau sekitar 25 juta lah. Tapi kalau kita naikin sedikit di atas garis kemiskinan, itu mungkin bisa separuh jumlah penduduk kita yang berada dalam kondisi miskin gitu. Nah, gimana caranya? Ya, yang pertama tentu kita harus perbaiki database-nya terlebih dahulu. Database-nya. Kami memandang itu menjadi satu persoalan yang sangat krusial yang sampai hari ini itu tidak selesai. Jadi Anda bilang bahwa data yang ada sekarang itu berantakan banget? Iya mungkin, ya. Ada yang, jadi kalau kita lihat di lapangan, terjadi inclusion error dan exclusion error. Artinya orang yang seharusnya dapat bantuan, tapi tidak dapat bantuan. Ada kemarin ibu-ibu dia juragan beras tapi dapat bansos beras. Tapi sebaliknya ada orang yang seharusnya tidak dapat, ya karena mungkin mampu, tapi dapat gitu. Nah, hal-hal itu masih banyak sekali terjadi di kita. Nah, ini harus kita benahi. Harus ada satu unit lah gitu ya, menghimpun semua stakeholder yang ada, mulai dari BPS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, kami berharap dalam waktu singkat, kalau seandainya kita dipercaya untuk memimpin mengelola negeri ini, kita akan beresin itu pertama kali terlebih dahulu. Nah, setelah itu barulah kita bangun program, kita susun program, ya. Kami juga memiliki program yang sifatnya memberikan kail seperti yang disampaikan tadi, dan memberikan ikan. Ya, memberikan ikan berarti bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu, ya kan, yang memang membutuhkan langsung direct ya. Tapi memberikan kail adalah memberikan semacam insentif ataupun stimulus lah gitu ya, sehingga mereka mampu nantinya bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kira-kira begitu, Mbak. Insentif stimulus lagi dan lagi tetap ada bansos tentu saja yang akan diberikan oleh Anies dan juga Caimin. Saya ke tim dari pasangan nomor urut 3. Kenapa saya agak tertegun begitu? Karena angkanya cukup besar, Mas Imam. Ganjar Pranowo Mahfud MD 2,5% per tahun 2029. Sangat optimis. Apakah Anda merasa bahwa ini merupakan angka yang menginjak bumi, Mas? Yang pertama-tama angka 0%-nya kan sama ya, soal kemiskinan ekstrim itu kan kita sama-sama sepakat, itu harus segera dituntaskan. Ya, benar. Kita sama-sama tahu kalau bicara kemiskinan adalah panggilan konstitusi kita, janji para pendiri bangsa kita, sehingga memang ini menjadi target utama siapapun paslonnya saya rasa. Kemudian memang angka 2,5% untuk angka kemiskinan banyak di-challenge oleh banyak pihak, tapi memang kembali kami berharap memang ada spirit untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara-cara yang masif begitu ya. Karena kalau kita balik ke visi misi Mas Ganjar dan Prof Mahfud, sejak awal memang kita membuat sebuah fondasi yang cukup progresif ya. Misalnya kita berharap memang kita memiliki pendapatan setidaknya 2 kali lipat kita berharap ya, karena dengan pendapatan anggaran belanja negara yang cukup kita bisa mengentaskan kemiskinan mungkin lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kan kita sejak awal fondasi kedua adalah bicara mengenai pemberantasan korupsi, dan yang ketiga adalah poles dengan digitalisasi. Jadi angka-angka tersebut memang kita terbuka untuk di-challenge, tetapi kita memang memiliki sejumlah cara untuk memastikan angka-angka tersebut cukup masuk akal sebenarnya untuk dikerjakan. Salah satu di antara banyak yang ingin kami kerjakan, sebagiannya tentu mirip-mirip dengan teman-teman yang tadi sebelumnya menyampaikan, tetapi yang khas dari Mas Ganjar, dan ini sudah disampaikan berkali-kali di banyak kesempatan, di banyak media, adalah Mas Ganjar ingin sekali mengentaskan kemiskinan di antaranya dengan cara meningkatkan pendidikan. Seperti apa? Di antaranya adalah 1 sarjana pertama pada setiap rumah tangga miskin. Mungkin itu, Mbak. Bagaimana memastikan menerjemahkan kalau ada sarjana artinya bisa mengentaskan kemiskinan, Mas? Cara melogikannya sesederhana melihat perjalanan Mas Ganjar. Beliau salah satu anak dari sebuah keluarga kecil sederhana. Kemudian Mas Ganjar cerita kepada kami
Bahkan pada awalnya tidak ada misalnya cita-cita misalnya memiliki pendidikan yang tinggi. Tetapi alhamdulillah Tuhan berkata lain, memberikan peluang untuk Mas Ganjar untuk mengenyam pendidikan sarjana. Kemudian karena sarjana tersebut beliau merasa banyak terbuka peluang dan akhirnya dari rakyat biasa sekarang bisa menjadi salah satu calon presiden. Oke, baik. Tapi yang jelas pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD juga masih akan memberikan bansos nantinya ya untuk pentasan kemiskinan. Tentu. Singkat saja. Oke. Tentu.